الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri putra agar segera bangun. Waktu sudah menunjukkan pukul 3. Seluruhnya agar segera mengambil sahur untuk persiapan puasa di hari. Baik, perkenalkan nama saya Handi Nur Rahman. Usia saya 21 menjelang 22 tahun. Asal daerah Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Adapun status di sini adalah mahasiswa sekaligus merangkap juga sebagai pengurus di pesantren atau di Asrama Putra Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Buis Sukabumi. Pertama kali saya masuk ke pesantren Syamsul Ulum ini tahun 2015, berarti sekarang 2021. Jalan masuk ke 6 tahun, mungkin kurang lebih 6 tahun dari mulai saya mondok ke sini. Santri itu kalau menurut saya pribadi itu pada dasarnya mungkin sama seperti siswa, mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari pengalaman, berlatih untuk mencari wawasan keilmuan. Cuman ada lebihnya, santri ini kan bedanya dengan siswa. Kalau menurut saya, siswa itu kan belajar kemudian berkomunikasi dengan sebayanya itu hanya sebatas 8 jam paling lama, itu mungkin dari pukul 7 pulang pukul 3 sore. Tapi kalau santri, lebihnya bagi saya itu adalah bisa berkomunikasi dengan teman-teman, kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman itu full 24 jam. Sehingga menjadikan santri itu berlatih bagaimana dia hidup di miniatur masyarakat. Karena di pesantren itu kan banyak santri yang berasal dari latar belakang yang berbeda, itu dari suku, kemudian dari suku yang berbeda, kemudian dari latar ekonomi yang berbeda, sehingga campur di pesantren itu seolah-olah melatih kita untuk bagaimana hidup bermasyarakat di miniatur kehidupan masyarakat itu. Selain mencari ilmu agama juga. Karena Indonesia ini negara yang majemuk, yang berbeda-beda, maka kita harus berlatih dari kelompok kecil yang majemuk itu, seperti pondok pesantren. Karena saya pikir kemajemukan itu yang berinteraksi selama 24 jam hanya didapat di kehidupan di pondok pesantren. Mim sukun itu tersendiri. Hukum mim sukun ayat sabaraha? Ilu kahiji. Kedua, idgham utama silen. 3, idhar dan juga mim. Itu maksudnya kepada idhar syah. Aman ya? Tulis. Kalau rutinitas di sini
hampir sama mungkin ya dengan pesantren-pesantren yang lain. Cuman kalau kegiatan intinya, pertama kita setelah kegiatan sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kultum yang diikuti oleh seluruh santri, dari mulai tingkatan paling bawah, kelas 7 Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP, sampai dengan mahasiswa. Nah, setelah itu melakukanlah kegiatan sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian tahap awal dari pukul 10 sampai dengan zuhur. Kemudian zuhur dilanjutkan lagi sampai asar. Asar dilanjut lagi pengajian sampai maghrib. Maghrib buka puasa, kemudian sholat tarawih. Dan terakhir lagi diisi dengan pasaran sampai dengan pukul 10 malam. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini para santri ditempa dengan ilmu-ilmu agama yang full gitu dari pagi sampai dengan malam hari. Alhamdulillah mungkin ya dengan bimbingan guru-guru kami di sini, kami santri telah mendapatkan prestasi baik di dunia formal maupun non formal. Kalau di dunia formal atau sekolah mungkin kami cenderung ke dalam bidang cerdas cermat di bidang pengetahuan umum, kemudian pidato kebangsaan juga sempat menjuarai di Kota Sukabumi tingkat SMA, MA dan SMK negeri dan swasta. Alhamdulillah saat itu saya mendapatkan juara terbaik putra. Kemudian untuk non formal atau di pesantrennya mungkin kita mengikuti musabaqah qiraatul kutub baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Terakhir saya mewakili pesantren ini lomba musabaqah qiraatul kutub membaca kitab kuning di Tasikmalaya tahun 2019, akhir 2019. Mungkin itu sebagian prestasi yang telah saya dapatkan di pesantren ini. Dukungan yang yayasan berikan kepada kami, kepada santri atau kepada saya khususnya, itu senantiasa memberikan bimbingan lebih gitu. Terlebih kepada orang-orang yang memang terlihat berprestasi di bidangnya. Ditambah jam lebih atau mungkin diadakannya sorogan jam tambahan pembelajaran, sehingga orang-orang yang mulai memiliki kemampuan di satu bidang itu terus didorong sehingga menjadikan santrinya itu tidak kalah dengan pesantren yang lainnya. Senantiasa mendorong, kemudian memberikan nasihat. Kita itu pesantren besar didirikan oleh ulama besar, maka keluar pun harus menjadi orang besar, tapi bukan menjadi besar kepala, cuman harus menjadi orang besar gitu. Ya intinya membawa nama besar pondok pesantren dimanapun dan kapanpun. Puja, hayu urang sandakeun ka Gusti Allah Ta'ala, lumana tos parantos nyiptakeun santri putra anu ganteng kabina-bina, contohna jiga si Ajra alias Anima Adede Sukanda. Di Gunung Puyuh aya ajengan dua contohna, kali hiji, kali hiji diwafatkan ke Allah doana, maka bagian kamu sabulung Puyuh hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sehingga lamun teu jasa hiji jalma alim
ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka kaayaan manusia waktu eta kosong akalna, kosong hatena, kosong pikiranna. Kasuridu fa'afdal bil ghairi. Orang besar itu bukan orang yang paling pintar dari siapapun, bukan. Orang besar itu bukan orang yang paling kaya dari siapapun, bukan. Tapi orang besar itu adalah orang yang bisa menjadikan kelebihannya bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ya mungkin dari pesan itu para santrinya senantiasa, oh saya ini berasal dari pesantren besar, maka keluar pun harus menjadi orang besar dan mengalahkan orang-orang besar lainnya tanpa menjadi kepala besar. Itu mungkin kan. Kalau secara harfiah, Syamsul Ulum itu berasal dari dua kata. Pertama, Syamsun, matahari. Ulum itu ilmu-ilmu. Kalau menurut saya pribadi, Syamsul Ulum itu kan mataharinya ilmu-ilmu. Pentingnya definisi Syamsul Ulum bagi saya pribadi, saya itu betapa butanya saya, betapa gelapnya saya jika tidak diterangi oleh pondok pesantren Syamsul Ulum. Karena segala sesuatu yang saya paham, segala sesuatu yang saya bisa, segala sesuatu yang dapat saya manfaatkan kepada orang lain, itu saya dapatkan di sini gitu. Ya, jadi sehingga muncullah bagi diri saya tidak akan bisa berjalan, saya tidak akan bisa melihat, saya akan gelap penglihatannya jika tidak diterangi oleh cahayanya Syamsul Ulum gitu, cahayanya mataharinya ilmu-ilmu agama. Bagi saya pesantren ini adalah sebagai rumah kedua setelah rumah saya di kampung. Rumah kedua dengan orang tua para guru-guru, dengan saudara para santri, dengan adik-adik para santri. Yang mungkin definisi bagi saya pribadi itu, saya tidak bisa terlepas dari sulit rasanya meninggalkan rumah gitu, meninggalkan rumah Syamsul Ulum ini, sebagaimana dulu saya pertama meninggalkan rumah menuju Syamsul Ulum ini terasa berat. Yang mengapa jatuh cinta di pesantren itu, khususnya di pesantren Syamsul Ulum ini. Pertama, ada nilai kebersamaan dengan teman sebaya, kemudian kebersamaan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, kemudian kebersamaan dengan adik-adik kelas kita. Yang terlebih lagi mungkin yang paling buat saya jatuh cinta ini bagaimana cintanya seorang guru terhadap para santrinya. Saya merasakan bagaimana lelahnya guru kami, bagaimana capeknya guru-guru kami dalam membimbing kita, sehingga rasa cintanya guru tersebut mungkin ada atau otomatis masuk ke dalam diri ini, sehingga ya berat untuk meninggalkan pesantren ini karena mulai jatuh cinta dengan pondok ini.
Pada dasarnya semua guru itu sama ya, tidak apa, kita tidak boleh membeda-bedakan. Cuman kalau saya ditanya adakah guru yang paling dekat dengan saya jawab ada. Tepatnya almarhum Bapak Kiai Haji Dedi Ismatullah Mahdi. Beliau pimpinan pondok pesantren ini dari mulai tahun 2013 sampai wafatnya beliau tahun 2018. Itu mungkin beliau guru yang paling berkesan bagi diri saya. Ada satu pesan yang hingga kini mungkin apa ya, terngiang-ngiang di diri ini. Pesan beliau gini, dalam bahasa Sunda ya, beliau menyampaikannya seperti ini. Santri teh, kata ajengan jadi lain ngan saukur kudu ngaji cenah, tapi kudu jadi penggerak dina sagala hal kahadean. Nah, mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin santri itu pada dasarnya bukan hanya mengaji ilmu agama, tapi santri pun harus menjadi penggerak di segala bidang kebaikan. Tentunya mungkin kalau di zaman sekarang ini menjadi agent of change, jadi agen perubahan lah. Dimanapun dia tinggal harus jadi penggerak dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pergolakan yang terjadi mungkin pertama yaitu berasal dari rasa belum betah di sini, sehingga masih teringat bagaimana rasa kasih sayangnya orang tua, bagaimana kebersamaan teman-teman dengan di kampung dan lain sebagainya. Ya, gejolak pertama itu saya mengakui diri ya. Pertama masuk ke sini saya menangis, artinya ingat terhadap kedua orang tua. Mungkin pernah ini muncul gejolak seperti ini, rasa kayaknya orang tua memasukkan saya ke sini ini untuk membuang, karena menjauhkan diri dari mereka. Pertama saya berpikir seperti itu, tapi setelah lama-lama kemudian, oh ternyata inilah rasa kasih sayang orang tua yang benar-benar kasih sayang gitu. Bukan berarti menjauhkan kasih sayang, cuman bagaimana mendidik, menjadikan, kemudian menerpa diri saya menjadi orang yang mandiri gitu mungkin. Ya, gejolak pertama. Tapi sukanya pertama ya intinya kita lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa di pondok pesantren ini. Yang kedua mungkin jiwa kita ini atau waktu kita ini justru lebih terselamatkan gitu. Karena tidak sedikit teman-teman saya yang berada di luar, waktunya itu habis oleh hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Tapi dengan diamnya saya di sini, dengan belajarnya saya di sini, merasakan rasa sukanya, oh ini ternyata waktu saya ini terpakai pada hal-hal yang bermanfaat. Saya yang tadinya bergantung kepada orang tua, setelah lama di sini mungkin saya harus merubah diri, merubah pola pikir bagaimana saya menempatkan diri ini sebagai orang tua bagi adik-adik kita. Itu mungkin. Jadi yang asalnya ketergantungan, yang asalnya menggantung kepada orang tua, sekarang kita harus mulai belajar menjadi tempat bergantungnya bagi adik-adik kelas. Hal yang paling membekas ini adalah ketika momen kemarin Idul Fitri. Saya didaulat ketika pulang ke rumah itu, didaulat untuk menjadi khotib di Hari Raya Idul Fitri. Nah setelah itu ibu saya menangis. Dulu ketika kamu ikut sholat Idul Fitri sama ibu, kamu nangis paling keras di masjid itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, tangisanmu itu berubah menjadi khutbahmu di mimbar. Itu mungkin sehingga membekas gitu. Oh ternyata inilah hikmah dari hidupnya santri di pondok pesantren ini.
alhamdulillah ibu teh bunga bangga gitu gaduh murang kali model si AA gitu da ibu mah teh capek ngadidik gitu terus ngartos di alit oge kita murang kali teh di TK mula teu damang oge sholat subuh teh tara ka kanton menuju TK oge belaan digebis-gebis eta bade wudu dikusruk kana wadah eta wadah sampah batkeun jaring lah kieu tetap tentu teh tahun kamari mah malahnya menuju alit mah pancuri dicanak ka ieu teh ka lapang teh ceuri ku gua ka menuju alit ka lapang Idul Fitri teh teh mah nya moal ka lapang-lapang deui amun dede can ngarti pisan mah ari ngadon cerik mah naon ngagandengkeun batur ibu teh kitu nya tahun kamari alhamdulillah cerik sedih itu cerik bungahnya khutbah kamari teh tahun kamari teh Idul Fitri di lapang eta ibu bungahna nya cerik bungah cerik sedih eta mah Nah, dulu ketika hidup di masih belum menjadi santri, pandangan hidup ini kita harus berhasil, harus sukses di dunia, harus menjadi ini, harus menjadi itu, harus menggapai cita-cita ini dan cita-cita itu. Kadang hak-hak Tuhan atau beribadah kepada Tuhan sering kita abaikan. Nah, tapi setelah masuk ke pesantren ini, setelah menimba ilmu agama, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, ternyata sesukses apapun kita di dunia itu tidak akan berarti jikalau akhirat kita tidak berguna gitu. Artinya harus seimbang, harus wasatiyah, harus tengah-tengah antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat.